Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelda Marja Sugara dari Prodi PPKN 2017 Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi pembangunan. Untuk yang bab pertama yaitu tentang pembahasan ekonomi. Jadi dari usaha-usaha pembangunan yang banyak dilakukan di berbagai NSB atau negara sedang berkembang, itu pasca dari Perang Dunia Kedua, dalam pelaksanaannya itu banyak kegagalan dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan. Jadi masalah pembangunan itu misalnya adalah permasalahan kemiskinan dan kepincangan di distribusi pendapatan. Jadi ekonomi pembangunan itu bisa didefinisikan sebagai suatu cabang ekonomi yang menganalisis masalah-masalah oleh negara sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu, supaya negara-negaranya tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi. Kemudian ada karakteristik umum negara sedang berkembang sebagai berikut. Yang pertama, karakteristiknya adalah tingkat kehidupan yang rendah. Dan yang kedua, tingkat produktivitas rendah. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk beban tanggungan yang tinggi. Yang keempat, tingginya tingkat perkembangan pengangguran. Yang kelima, ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor penduduk primer. Dan yang keenam, kekuasaan, ketergantungan, vulnerability dalam hubungan-hubungan internasional. Jadi ada beberapa karakteristik. Terus selanjutnya adalah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pada pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di sini dijelaskan pembangunan ekonomi itu pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Jadi pendapatan nasional di sini ada pengertiannya pembangunan ekonomi yang telah dijelaskan di muka tadi, secara tidak langsung menyatakan bahwa untuk melihat laju pembangunan suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya itu, maka dari itu semua ada pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dari waktu ke waktu yang harus dihitung. Jadi di sini ada pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional. Jadi dari pengertian itu sudah dijelaskan tadi pada indikator pembangunan moneter dan non-moneter. Jadi pada pembangunan moneter, di sini yang pertama adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu meliputi kelemahan umum, pendekatan per kapita, kelemahan metodologis pendekatan per kapita, dan yang kedua ini ada indikator kesejahteraan ekonomi bersih. Non-moneter. Yang pertama adalah indikator sosial, yang kedua indeks kualitas hidup, dan indeks pembangunan manusia. Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pengelompokan teori di sini dikelompokkan dari teori-teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Secara tepat dan sederhana bukanlah pekerjaan yang mudah. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan, misalnya periode waktu lahirnya teori tersebut atau ide dari teori tersebut. Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Strategi upaya minimum kritis. Di sini ada seorang tokoh, Harvey Liebenstein, itu mengajukan tesis bahwa sebagian besar NSB atau negara sedang berkembang dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Kemudian di sini ada strategi
strategi-strategi yang ada pada strategi upaya minimum kritis. Yang pertama ada strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi di sini meliputi pertumbuhan penduduk merupakan fungsi dari pendapatan per kapita. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan per kapita dan agen pertumbuhan. Kemudian strategi pembangunan seimbang. Pada strategi pembangunan seimbang, ini bisa diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara bebarengan sehingga industri tersebut itu saling menciptakan pasar bagi yang lain. Yang ketiga, strategi pembangunan tak seimbang. Strategi pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB atau negara sedang berkembang. Kemudian pembangunan tak seimbang antara sektor prasarana dan sektor produktif. Di sini dijelaskan bahwa persoalan pokok yang dianalisis Hirschman tadi dalam strategi pembangunan itu takkan seimbang. Adalah bagaimana caranya untuk menentukan proyek yang harus didahulukan pembangunannya, di mana proyek-proyek tersebut itu memerlukan modal dan sumber daya lainnya melebihi modal dan sumber daya yang tersedia. Tabungan dalam negeri. Tabungan dalam negeri di sini meliputi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada efisiensi pembangunan modal, rasio-rasio investasi di NSB atau negara sedang berkembang, sumber tabungan dalam negeri, tabungan pemerintah, tabungan swasta, faktor penentu tabungan swasta. Sumber dana dari luar negeri. Yang pertama ada bantuan luar negeri. Pada bantuan luar negeri, di sini dijelaskan ada 2 dekade setelah Perang Dunia Kedua. Dunia ditandai oleh banyaknya negara yang merdeka dari jajahan Eropa, khususnya di Asia dan Afrika. Terdorong oleh pengalamannya dalam membangun kembali Eropa, Amerika Serikat berusaha untuk menolong bangsa-bangsa yang baru merdeka tersebut dengan memberikan bantuan yang sama, yakni modal dalam bentuk bantuan luar negeri, terutama terhadap negara-negara yang siap dengan rencana pembangunannya. Selanjutnya ada lembaga-lembaga bantuan internasional. Lembaga-lembaga bantuan internasional di sini meliputi The ASEAN Development Bank atau ADB, Bank Dunia dengan IMF, United Nations, UNDP, FAO, dan UNESCO. Kemudian ada dampak bantuan luar negeri terhadap pembangunan. Dengan memperhatikan kemungkinan pengalihan pemanfaatan bantuan ini tidak ada perbedaan jauh dengan berbagai bentuk tabungan luar negeri lainnya, baik bantuan resmi maupun bantuan swasta. Akan tetapi, di dalam dua hal, bantuan mempunyai dampak yang berbeda terhadap pembangunan. Misalnya adalah jangka waktu pinjaman yang lebih lunak, sehingga meringankan beban pembayaran di masa datang dan meningkatkan aliran bersih dari sumber-sumber luar negeri di masa datang. Selanjutnya ada manfaat investasi asing. Manfaat investasi asing ini meliputi perluasan kesempatan kerja, alih teknologi, dan manfaat perolehan devisa. Kebijakan-kebijakan NSB terhadap investasi asing meliputi
intensif pajak, dan restriksi. Pinjaman komersial. Pada pinjaman komersial ini, dana dari luar negeri yang sangat cepat perkembangannya itu adalah pinjaman swasta yang berasal dari 3 sumber. Ini. Jadi 3 sumber itu adalah bond lending, pinjaman komersial, dan kredit ekspor. Bond lending ini merupakan salah satu bentuk dari investasi portofolio. Bentuk lainnya adalah pembelian saham perusahaan oleh pihak asing. Selanjutnya ada jadi di sini ada peranan TNC dalam perekonomian dunia. Jadi ada 2 cara dalam memandang arti penting dari TNC dalam perekonomian dunia. Yang pertama itu adalah kuantitatif, yakni menyoroti ukuran besarnya perusahaan-perusahaan tersebut dan pengaruh mereka terhadap produksi dunia, investasi asing, penciptaan teknologi, keuangan dan perdagangan, dan lain-lain. Terus yang kedua di situ adalah secara kualitatif, yakni melihat pertumbuhan TNC sebagai suatu proses yang kaitannya itu dekat sekali dengan sistem kapitalis. Jadi ada 2 cara. Yang pertama tadi kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada perspektif teoritis tentang TNC. Dalam bagian ini dikenalkan pemikiran kedua kelompok yang pro TNC dan kelompok yang anti TNC. Jadi kalau yang pro ini terdiri dari kaum neoklasik dan kaum neofundamentalis. Sedangkan kelompok yang anti TNC itu terdiri dari kaum global rich dan kaum non-imperialis. Masalah pokok pembangunan. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama akumulasi modal, ini termasuk semua investasi baru. Jadi yang misalnya berwujud tanah atau lahan. Yang kedua pertumbuhan penduduk dan yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Kemudian ada karakteristik pertumbuhan ekonomi modern. Karakteristiknya di sini ada 2 variabel ekonomi agresif. Yang pertama, tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk. Yang kedua, tingginya tingkat kenaikan produktivitas, faktor produksi secara keseluruhan, terutama produktivitas tenaga kerja. Perdebatan masalah pertumbuhan. Di NSB atau negara sedang berkembang yang menjadi perhatian utama itu adalah masalah pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Banyak negara sedang berkembang itu yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 1060-an, mulai menyadari bahwa pertumbuhan semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Distribusi fungsional. Pada distribusi fungsional, di sini meliputi ukuran distribusi pendapatan lain yang sering digunakan oleh para ekonom adalah fungsional. Jadi atau distribusi pangsa faktor produksi. Ukurannya distribusi ini berusaha untuk menjelaskan pangsa atau share pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi di samping memandang individu-individu sebagai kesatuan yang terpisah. Kemudian di sini ada kemiskinan. Penyebab dari kemiskinan itu para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Selain itu, kebijakan
kebijakan dalam negeri seringkali tidak terlepas dengan keadaan yang ada di luar negeri, yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan antara lain dari segi pendanaan pembangunan. Strategi kebijakan dalam mengurangi kemiskinan. Jadi pada strategi ini yang pertama adalah pembangunan pertanian, pembangunan sumber daya manusia, dan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Masalah dualisme. Di sini ada dualisme sosial, dualisme ekologis, dualisme teknologi, dualisme finansial, dualisme regional, pengaruh dualisme terhadap pembangunan. Selanjutnya ada masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Ada struktur umur dan pendapat dan penyebaran penduduk, teori perangkap penduduk dari Matlus, ada teori transisi kependudukan, migrasi dan pembangunan, teori Lewis dan kritik terhadapnya. Pembangunan daerah dan teori-teori. Pengertian dari pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah yang masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Teori pertumbuhan dan pembangunan daerah. Pada saat ini tidak ada suatu teori pun yang mampu untuk menjelaskan pembangunan daerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial itu dapat membantu kita untuk memahami arti pembangunan ekonomi daerah. Dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi neoklasik dan teori lokasi. Pembangunan pertanian. Pada pembangunan pertanian, di sini ada peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Jadi peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi itu sangat penting, karena sebagian besar anggota masyarakatnya di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya dengan sektor tersebut. Ada tahapan pembangunan pertanian, ada tiga tahapan perkembangan pembangunan pertanian. Yang pertama adalah pertanian tradisional yang produktivitasnya rendah. Yang kedua, tahap kedua itu tahap penganekaragaman produk pertanian sudah mulai terjadi, di mana produk pertanian itu sudah ada yang dijual ke sektor komersial. Yang ketiga adalah tahap yang menggambarkan pertanian modern yang produktivitasnya sangat tinggi, yang disebabkan oleh pemakaian modal dan teknologi yang tinggi pula. Syarat-syarat pembangunan pertanian. Adanya pasar untuk hasil usaha tani, teknologi yang senantiasa berkembang, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, adanya perangsang produksi bagi petani, dan tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu. Syarat-syarat atau sarana pelancar pertanian itu meliputi strategi modernisasi pertanian, perubahan teknologi dan inovasi, perbaikan pola pemikiran tanah, kebijaksanaan penunjang, dan tujuan pembangunan terpadu. Pembangunan industri. Ada peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi. Jadi konsep pembangunannya itu sering dikaitkan dengan proses industrialisasi. Karena seringkali pengertiannya dianggap sama, negara maju yang pertama kali adalah Inggris. Jadi revolusi industri itu sering diinovasi yang menghemat biaya lewat mesin up, memungkinkan Inggris untuk meningkatkan produksi industrinya sebesar 400% selama pertama abad ke-19. Jadi sejak itu sampai sekarang ini kriteria utama dari pembangunan itu adalah pendapatan per kapita
yang sebagian besar disebabkan oleh adanya industrialisasi itu. Perhatian terhadap pembangunan industri. Jadi perhatian terhadap usaha perkembangan industri di daerah baru populer itu sesudah Perang Dunia Kedua yang dipelopori oleh Perouk tahun 1970, Mitdal tahun 1957 dan Hirschman tahun 1958. Pada hakikatnya, Preux mengatakan bahwa ditinjau dari aspek lokasinya, pembangunan daerah itu adalah tidak merata dan cenderung terjadi proses aglomerasi atau pemusatan pada pusat-pusat perubahan. Keterkaitan antara pendapatan yang mendukung investasi dalam bidang industri sebagai suatu prioritas pembangunan ini bukan hanya didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan industri menyertai pembangunan. Industrialisasi di Indonesia. Pembangunan industri merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan GBHN atau garis-garis besar haluan negara dalam mencapai sasaran pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk membangun industri sehingga bangsa Indonesia mampu tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian penjelasan dari saya mengenai ekonomi pembangunan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.